Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Jumadal Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 pula bulan Jumadil Awal tahun 1956 tahun Ehe, tahun Jawa, bertepatan pula dengan tanggal 26 November 2022 Masehi. Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang berbahagia, saya menjadi badal Bapak Haji Marlan Salim yang berudzur. Tadi malam Pak Mas Puji menghubungi saya dan posisi saya masih di Ponorogo, nyampe ke Kediri lagi jam 12:04. Jadi saya sanggupi saja karena memang kata Pak Haji Samsul memang profesinya dai, jadi harus siap siaga. Oleh sebab itu perkenankan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak kecewa dengan saya sebagai badal dari Pak Haji Marlan Salim ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya di muqaddimah saya membaca surah Al-A'raf ayat 43 yang sesungguhnya lengkapnya begini: wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, yang artinya adalah dan kami cabut dendam kusumat yang ada di dalam sudur. Sudur itu bentuk jamak dari sadrun, artinya dada. Sudur berarti dada-dada. Bentuk tunggalnya sadrun, bukan sudrun. Kalau sudrun itu ya, orang yang tidak genep itu sudrun. Ini sadrun, difathahkan sadnya, dada. Kata Allah, kami akan cabut dendam kusumat atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam dada-dada mereka. Min ghillin itu artinya min ghillin, dari ghillin. Ghillin itu diterjemahkan ke Indonesia ya gila, gila. Ghil, gila, ghillun, gila. Penyakit-penyakit gila. Penyakit gila itu apa saja? Ya diantaranya dendam kusumat, iri, dengki, sakit hati, tersinggung, angkuh, sombong, ya, dan lain sebagainya. Maka Allah cabut
Lalu dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Lalu setelah dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai itu, mereka lalu mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke surga ini. Dan sekiranya Allah tidak menunjuki kami ke surga ini, niscaya kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak dapat menggapai, tidak dapat bisa sampai ke surga ini. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh para rasul itu telah datang kepada kami dengan membawa berita-berita kebenaran. Salah satu buktinya adalah aku sekarang telah merasakan manisnya setelah kami dulu di dunia melakukan amal kesalehan, maka apa-apa yang telah disampaikan oleh para rasul itu betul-betul kami bisa merasakan kenikmatan surga sekarang ini. Wa nudu antil kumul jannah. Lalu diserukan kepada mereka itu, inilah surga, uristumuha, yang diwariskan kepadamu, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal perbuatan kalian dulu di dunia. Ya, jadi ini sebenarnya lafaz atau kalimat yang biasa kita dengar, sering kita dengar, biasanya para ustadz, para mubalik, ya, itu kalau berceramah terkadang muqaddimahnya adalah itu. Apa tadi? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Harusnya sampai di situ, tetapi kebanyakan hanya sampai di laula an hadanallah. Hanya sampai di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya lengkapnya adalah mulai ayat 42-nya. Di ayat 42-nya itu tadi kan balasan, pahala bagi orang yang beramal, yang amalnya disebutkan di ayat sebelumnya. Ayat 42-nya itu adalah walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, mereka itulah kami tetapkan sebagai penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Lalu lanjutannya tadi, dan kami cabut dari hati mereka itu sifat-sifat tercela, dendam kusuman, ya, dan lain sebagainya. Lalu kami tempatkan di suatu tempat yang mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Jangan membayangkan sungai-sungai di surga itu seperti sungai berantas yang airnya budak begitu. Nanti sungai di surga itu airnya itu terdiri dari air yang jernih, menyegarkan, susu, madu, khamar, tapi tidak memabukkan, minuman keras tetapi tidak memabukkan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau masuk ke surga, tahapannya begini nanti. Jadi begitu seseorang telah ditetapkan masuk surga, ditahan dulu di namanya jembatan antara surga dan neraka. Inilah yang dimaksud dengan Al-A'raf. Makanya ayat ini ada di dalam surah Al-A'raf, yang artinya adalah tempat yang tinggi. Yang dari tempat itu seseorang bisa melihat
tempat tinggalnya yang akan dia tempati di surga lebih jelas daripada tempat tinggalnya di dunia dulu. Artinya tempat ini tempat yang tinggi sehingga mudah sekali untuk mengetahui. Kalau sekarang mungkin ada apa namanya ini Google Map untuk mengetahui suatu tempat itu cukup membuka itu. Tapi ini lebih jelas lagi. Karena kata Rasul, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, setiap orang di tempat itu, dia akan lebih jelas melihat kedudukannya di surga daripada alamat tempat tinggalnya di dunia. Apa tadi namanya tempatnya? Al-A'raf. Al-A'raf. Nah, ini setelah seseorang ditahan di situ, maka akan dilakukan namanya qisas. Hukuman pembalasan. Yakni perkara-perkara penganiayaan yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang ini ketika di dunia. Mungkin pernah jiwit temannya. Maka akan dihadirkan orang yang pernah dijiwit dulu di dunia untuk membalas jiwit. Mungkin pernah ngetak, maka di situ pula akan dilakukan hukum qisas, membalas. Maka yang diketak dulu di dunia akan dihadirkan dan diberi kesempatan untuk membalas ngetak. Mungkin pernah misalnya perkara utang temannya tidak disaur, di situ tidak lagi nyaur utangnya dengan uang karena sudah tidak berlaku uang. Jadi nanti amal kebaikannya akan dikurangi untuk menebus kesalahan utang tadi dan lain sebagainya. Pokoknya singkat cerita, setelah selesai kisos itu, maka kemudian mereka akan digiring, akan diarahkan menuju ke surga. Pintu surga dibuka, kemudian mereka masuk ke dalamnya. Di depan pintu surga ada pohon besar. Di bawahnya pohon besar ini ada 2 mata air. Mata air yang pertama diminum oleh orang-orang ini, maka bersihlah seluruh apa yang ada di dalam hatinya tadi, yakni wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tadi itu. Setelah diminum, hilanglah dendam kusmuat, sakit hati, takabur, riak, cemburu dan lain sebagainya, hilang semuanya. Setelah itu dia kemudian mandi di mata air yang kedua. Yang pertama tadi diminum, yang kedua dipakai mandi, sehingga bersihlah seluruh tubuhnya. Belang-belang tidak ada, rambutnya yang semula awut-awutan, maka jadi rapi semuanya. Masuklah ke dalam surga itu dan merasakan berbagai kenikmatan yang luar biasa, tidak pernah terbayangkan ketika di dunia. Lalu setelah merasakan kenikmatan apa-apa yang dihidangkan di dalam surga itu, lalu mereka mengucapkan tadi itu. Apa tadi ucapannya? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sebagai ungkapan rasa syukur karena telah merasakan berbagai kenikmatan di dalam surga. Lalu diserukan kepada mereka, itulah surga yang kamu tempati, yang diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu perbuat di dunia dulu. Apa yang telah diperbuat oleh mereka di dunia dulu diterangkan di ayat 42-nya tadi yang saya bacakan tadi. Walladzina amanu wa amilus salihati
Dan orang-orang yang beriman, hatinya beriman, karena iman itu di dalam hati, sehingga kita tidak bisa menilai keimanan seseorang. Ya, jadi jangan sok tahu terhadap keimanan seseorang, terhadap kadar keimanan seseorang, karena iman itu ada di dalam hati. Jadi kalau ada orang kok menuduh saudaranya, sampean lemah iman, sampean tidak beriman, apakah orang ini sudah membelah dadanya dan melihat apa yang ada di dalam hatinya, kok sampai bisa mengatakan dia tidak beriman? Jadi yang berwenang untuk menilai seseorang beriman atau tidak itu hanya Allah. Karena manusia tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati saudaranya. Ya, jadi amal perbuatan orang-orang yang dimasukkan ke surga tadi itu adalah satu, beriman. Yakni iman yang memenuhi unsur keimanan sebagaimana yang kita maklumi, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu pokok-pokoknya. Sedang cabang-cabangnya banyak, tidak kurang dari 79 cabang iman. Jadi itu yang pertama, yakni hatinya beriman. Lalu dijelmakan, diwujudkan melalui amal soleh. Seluruh anggota tubuhnya beramal soleh, melakukan amalan-amalan kebaikan. Seluruh anggota tubuhnya, lisannya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, akalnya, otaknya, dia gunakan untuk selalu beramal soleh. La nukallifu nafsan illa wusaha. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya amal solehnya itu sesuai dengan kadar kesanggupan yang dia miliki. Ya. Jadi setiap orang itu mempunyai kadar kemampuan untuk beramal soleh yang berbeda-beda, tergantung kepada latar belakang cara berpikirnya, daya talarnya, ya, tingkat IQ. Tergantung pula oleh wawasan pengetahuannya. Sangat ditentukan pula oleh budaya, kebiasaan sehari-harinya. Terbentuk pula karena pergaulan, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka tentu akan berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda masing-masing kita ini dalam rangka beramal soleh. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, hei sampean harus beriman dan beramal soleh seperti yang aku lakukan ini. Tidak bisa. Karena masing-masing kita mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Selama perbedaan itu didasarkan pada keimanan tadi itu, iman kepada 6 unsur iman tadi, rukun iman tadi itu, maka perbedaan itu harus diterima oleh masing-masing. Ya, sebagaimana kita berbeda dalam berpakaian ini. Ada yang pakai jas, ada yang pakai jaket, seperti Pak Kiai Haji Samsul Azhar. Ada yang pakai baju polos, ada yang pakai batik, dan lain sebagainya. Maka selama semua pakaian itu membungkus tubuhnya, menutupi auratnya, maka masing-masing harus menerima. Tidak kemudian setiap melihat yang berbeda dengan kita, lalu kita tuduh sebagai musuh kita. Nah, ini. Baik, kembali fokus kepada ayat tadi. La nukallifu nafsan illa wusaha. Artinya apa? Apabila kita sudah beriman terhadap unsur-unsur keimanan tadi itu yang sudah kita maklumi, dan mewujudkannya atau dibenarkan oleh amal perbuatan kita,
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, maka Allah telah menjanjikan dan menetapkan balasan bagi orang seperti ini, bahwa mereka itu akan menjadi penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi yang di akhir ayat 43 menyebutkan apa? Wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun itu, ya, disebabkan apa yang telah kalian perbuat di dunia itu, maksudnya adalah ini. Perbuatannya sangat sederhana, yaitu beriman dan beramal soleh. Beramal solehnya pun oleh Allah masih diberi keringanan, yaitu sesuai dengan kesanggupannya saja. Melakukan seperti itu sudah mendapat jaminan apa? Penghuni surga, kekal di dalamnya dan mendapatkan segala apa yang ada di dalam surga, dari kenikmatan-kenikmatan, dari kebahagiaan yang tidak ada bandingnya. Karena tidak ada masa kedaluwarsanya di surga itu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada di antara kalian itu yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, apakah juga engkau wahai Rasulullah? Kata Rasul, iya, aku pun tidak akan masuk surga kecuali karena Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Maknanya apa? Bahwa amal perbuatan kita sebaik apapun, seberbobot apapun, tidak bisa menggapai, tidak bisa membandingi secuil pun dari kenikmatan yang ada di surga. Karena kenikmatan yang di surga itu di samping kualitasnya sudah tidak ada bandingannya di bumi atau di dunia ini. Di samping itu masa lamanya itu tidak terbatas pula. Nah, kita di dunia paling pol usianya kan pinten. Bapak Ibu menghendaki berapa tahun? 60. Pulau catet loh mungkin nggih, pulau sampai nih. Iya, 60. Iya. Ya, ada mungkin yang 100. Ampun dawa-dawa to Pak, utang kula akeh. Selak suwe lah mikir nih utang. Iya. Ya, umpamanya paling lama 100 di dunia ini. Tapi di surga itu selama-lamanya. Nanti di surga itu orang-orang, kata Rasulullah, posturnya itu sebesar Nabi Adam. Nabi Adam itu posturnya 60 hasta. 60 ini. 60 apa ini? Setengah depa. Nah, ini kan sedepa. Setengah depa kali 60 itu kira-kira berapa meter itu tingginya? Ya sekitar 40-an, ya, 40-an lebih lah. Dhuwur, tinggi sekali. Dan nom tuweke itu seusia Nabi Isa ketika diangkat ke sisi Allah, yakni sekitar 30-33. Jadi Pak Haji Samsul Azhar ini orang-orang yang seusia Pak Haji Samsul Azhar tidak ada nanti di sana. Ya. Seusia saya pun juga tidak ada. Yang ada itu usia sekitar 30-33 lah. Nom lah pokoknya. Yang laki-laki ya kelihatan berotot begitu. Yang perempuan juga masih ting-ting. Apa namanya itu ya. Pokoknya kelihatan kinyis-kinyis ya, kinyis-kinyis gitu. Ya, usia-usia seperti itu. Ya. Jadi pokoknya kenikmatannya luar biasa. Dan setiap kali orang menginginkan sesuatu itu tidak perlu dia mencari nafkah lalu membeli ini itu enggak. Cukup pakai passwordnya adalah subhanakallahum. Apa yang diinginkan
akan diantarkan oleh 10.000 malaikat. Jadi tidak perlu pakai aplikasi apa itu? GoFood misalnya, GoFood. Enggak. Cukup mengucapkan apa? Subhanakallahum. Maka akan datang apa yang diinginkan. Ingin apa misalnya? Bapak Ibu suka apa biasanya? Ayam bakar misalnya. Ya. Menginginkan ayam bakar tidak perlu menyebut ayam bakar ya Allah. Enggak. Cukup subhanakallahum yang diinginkan akan diantarkan oleh 10.000 malaikat. Ya. Di masing-masing tangannya ada piring dari emas dan di atasnya ada apa tadi? Ayam bakar. Masing-masing piring, dari setiap piring ada 10.000 piring tadi itu, rasa citra rasanya berbeda-beda. Tapi enak semuanya. Ya. Tapi menu pokoknya tadi apa? Ayam bakar tadi. Tapi Masya Allah, jumlahnya 10.000 piring. Loh, apa enggak meledos setengah? Oh enggak. Yang ada adalah puas. Setelah puas, maka akan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Glegen. Aroma glegennya wangi seperti minyak kasturi. Tidak ada terus kewareken, terus kebelet ke belakang, tidak ada. Di surga tidak ada kotoran, tidak ada pipis. Orang kebelet pipis tidak ada. Jadi di sana tidak ada orang BAB, tidak ada. Pipis tidak ada. Jadi tidak ada tempat kotor, tidak ada kotoran. Jadi kalau kenyang apa tadi? Glegen. Ya, itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wangi aromanya. Kalau di dunia kan makan pete, glegen pete. Aromanya ya pete. Tapi di sana tidak, di surga tidak. Atau keluar keringat. Keringatnya juga wangi seperti minyak kasturi. Ya. Itu ada diterangkan di dalam surah Yunus, surah 10, ayat 10. Ya, juz 11, ayat 10, surah 10 Yunus, yang bunyinya begini. Da'wahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Permohonan mereka di dalam surga itu adalah subhanakallahum. Jadi passwordnya apa? Subhanakallahum. Kalau menghormati sesamanya, jadi salam penghormatannya kepada sesamanya, itu adalah salam. Assalamualaikum, begitu. Jadi bukan namo buddhaya, tidak ada. Yang ada adalah assalamualaikum. Maka akan dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab, waalaikumsalam WRWB. Kalau nulis tidak apa-apa, ya menulis WRWB tidak apa. Tapi kalau mengucapkan tetap warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjawab salam, waalaikumsalam WRWB. Nanti Pak Samsul Azhar ngasih salam seperti tadi, dijawab begitu juga. Waalaikumsalam WRWB. Ya, jadi jawabnya tetap lengkap. Jadi salamnya adalah salam seperti itu. Bukan seperti di dunia. Kalau di dunia kan biasa ketemu temannya, saking kangennya itu bukan assalamualaikum, tapi gaplek lambean. Gaplek yang keluar. Nah, itu kan kata-kata yang sia-sia. Di dalam surah Al-Waqiah juga disebutkan, la yasmauna fiha lagwaw wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga itu perkataan yang sia-sia, laguan. Wala ta'thima, dan tidak ada kata-kata yang mengandung dosa. Illa, kecuali qilan, perkataan salaman salama, yaitu salam kesejahteraan, salam kesejahteraan. Jadi kalau ketemu sesamanya yang diucapkan adalah assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam dan seterusnya.
Ya. Kata Rasulullah SAW, nanti penduduk surga itu akan diilhami untuk mengucapkan itu semuanya seperti kalian di dunia diilhami bernafas. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan ini, tetapi nanti begitu menjadi penduduk surga sudah akan otomatis, ya, refleks, sudah mempunyai naluri untuk mengucapkan itu. Seperti kita bernafas di dunia ini. Kan kita ini kalau bernafas tidak perlu mikir, tidak perlu ngingat-ingat. Otomatis, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur, ya, itu kita tetap bernafas. Nanti di surga juga begitu. Orang-orang penduduk surga itu kalau menginginkan sesuatu otomatis tadi. Apa yang diucapkan tadi? Subhanakallah, subhanakallahum. Kalau dibaca orang Indonesia biasanya subhanakallahumma. Tapi kalau orang Arab cukup subhanakallahum. Maka akan datang apa yang diinginkan. Kalau ketemu sesamanya atau malaikat ketemu kita, malaikat akan memberi salam. Assalamualaikum. Kalau selesai dari suatu majelis, suatu pertemuan atau suatu acara, maka mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini salah satu ayat yang dijadikan dalil, ya. Ini surah Yunus, juga surah As-Saffat. Kalau Bapak Ibu membuka surah As-Saffat, surah As-Saffat itu surah yang keberapa itu? Surah 37, juz 23, ayat 180 hingga 182. Yang Bapak Ibu juga biasa tidak asing ini mendengarkan lafaz ini, bacaan ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Yang artinya apa itu? Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu he Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati, Tuhan yang memiliki keperkasaan. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin, dan salam kesejahteraan terlimpahkan kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Ya. Kata Rasul, barang siapa yang membaca ini di setiap selesai dari majelisnya sebelum bangkit, maka Allah akan menyempurnakan timbangan amal kebaikannya pada hari kiamat. Di riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca ini di setiap selesai sholat fardunya 3 kali membacanya, maka Allah akan menyempurnakan timbangan kebaikannya dengan timbangan yang besar. Ini bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Surah apa? Yang itu tadi, surah As-Saffat. Jadi doa penutup majelis itu bisa seperti yang Bapak Ibu biasa ucapkan. Baca apa? Yang biasa dibaca itu? Itu yang dari hadis itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh itu. Boleh juga begini. Ada lebih pendek sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada asyhadu an-nya, tidak ada. Atau boleh juga yang ayat Al-Quran ini tadi, surah As-Saffat ayat 180 hingga 182, yang bunyinya apa tadi? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini tadi adalah
balasan yang Allah janjikan, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Balasan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan sesuai kesanggupannya. Tetapi kebalikannya, antonimnya, ya, ada di dalam ayat sebelumnya. Surah tadi awalnya saya membacakan surah Al-A'raf ayat 42 dan 43. Di ayat 40 dan 41-nya itu menerangkan tentang orang-orang yang kebalikannya. Kalau tadi orang yang beriman dan beramal soleh, maka kebalikannya adalah orang yang mendustakan dan sombong, tidak mau beramal soleh. Artinya tidak mau menjalankan syariat agama. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah tetapkan balasannya untuk mereka, untuk yang mendustakan Allah, mendustakan malaikat, mendustakan kitab, mendustakan rasul, mendustakan kiamat, mendustakan qada dan qadar itu, dan tidak mau beramal soleh, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan dengan mencontoh Rasulullah SAW, itu artinya sombong, istikbar namanya. Maka kata Allah, Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit, artinya tidak akan memberi ampunan, tidak memberikan rahmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin dia dilimpahi harta kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, tetapi tidak akan bisa membahagiakannya dan tidak bisa menolongnya dari siksa Allah kelak di hari kiamat. Ya. Di samping itu Allah menjanjikan untuk mereka adalah mereka tidak akan masuk surga sampai menunggu onta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan menunggu onta bisa masuk ke lubang jarum itu? Artinya mustahil. Selama-lamanya tidak akan bisa masuk surga. Seperti dalam peribahasa Indonesia itu menegakkan benang basah. Mustahil, tidak bisa. Ya. Jadi Allah menjanjikan, menetapkan balasan bagi orang-orang yang mendustakan dan berlaku sombong, tidak mengikuti syariat Islam. Maka Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit pertama. Kedua, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Yang ketiga, dia di dalam neraka mempunyai spring bed, tapi spring bednya dari api neraka. Iya. Kemudian dia juga yang keempat akan diberi selimut. Selimutnya juga api neraka. Coba dibuka itu. Surah apa tadi? Al-A'raf ayat 40 dan 41. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan, dari mengalami keadaan seperti di ayat 40 dan 41 surah Al-A'raf. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Mandalan Kota Kediri yang berbahagia, mari kita fokus kepada ayat 42 dan 43-nya itu, yakni beriman dan beramal soleh sesuai dengan kesanggupan. Selama Bapak Ibu di dalam profesinya sebagai apapun, apakah dokter, apakah perawat, apakah bidan, apakah yang umum, ya, ada bagian keamanan, ada kebersihan, ada juru parkir dan lain sebagainya, itu semuanya
jika menerapkan nilai keimanan ini dan selalu beramal soleh di dalam bidang masing-masing sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya, maka akan kelak tetap akan mendapatkan haknya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Berupa apa tadi janjinya? Mereka itu adalah penghuni surga kekal di dalamnya. Padahal apa sih bobotnya ya? Seberapa sih nilai dan bobotnya amal kita itu? Makanya Rasulullah tadi mengatakan seperti itu. Tidak ada yang dimasukkan surga itu karena amalnya itu tadi. Karena sesungguhnya amal kita itu tidak ngefek bagi Allah itu. Artinya ini maksud saya begini. Bapak Ibu pernah mendengar kisah cicak yang meniup api yang membakar Nabi Ibrahim itu? Pernah dengar? Ya. Mengapa sampai Rasulullah itu memerintahkan apabila kamu menemukan cicak, bunuhlah dia? Itu karena cicak itu meniup api yang membakar Nabi Ibrahim supaya berubuk gitu. Apa berubuk itu apa? Iya, membesar dan membara sehingga membakar Nabi Ibrahim, tubuh Nabi Ibrahim. Tetapi coba ditalar ya. Coba kita pikirkan, kita renungkan. Cecak itu kan kecil, kekuatannya seberapa gitu. Apakah ngefek kalau dia niup-niup itu apa ngefek gitu? Nggak ngefek gitu. Apalagi jarak jauh, nggak teko niup-niup gitu. Tetapi karena Rasulullah melalui Allah, jadi Allah melihat kesungguhan cicak leh gedingi Nabi Ibrahim itulah yang dinilai sebagai apa? Iki serius tenan iki, bocah iki lek ngibadah gitu. Ya. Oleh sebab Allah menilai kita ini serius sungguh-sungguh lek ngibadah. Padahal bagi Allah seumpama kita itu tidak mau ngibadah pun Allah tidak terkurangi kemuliaannya. Ya. Atau meskipun kita akan beribadah semuanya dengan sungguh-sungguh, tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak ngefek bagi Allah. Tetapi Allah melihat iki hambaku leh tenanan leh ibadah, sehingga Allah memberi bonus saking senengnya Allah, saking welasnya Allah kepada kita. Nyoh tak kei swarga, aku beri surga. Dan silahkan nikmati hidangan yang ada di dalam surga itu karena senangnya Allah, karena rahmat Allah, welas asihnya Allah kepada hamba-hambanya yang menampakkan, yang memperlihatkan kesungguhannya. Jadi Bapak Ibu kuncinya di mana saja kita diposisikan, selama kita sudah dengan sungguh-sungguh mewujudkan keimanan kita dengan amal soleh kita sesuai dengan bidang kita masing-masing tadi itu, itulah yang menjadi jaminan kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi sederhana saja logikanya. Hanya mengoptimalkan, memaksimalkan kesungguhan untuk apa? Menjelmakan, mewujudkan rasa iman kita, keimanan kita kepada 6 unsur iman tadi, 6 rukun iman tadi. Selama itu sudah kita lakukan sesuai dengan kekuatan masing-masing tadi itu, itulah yang menjamin kita masuk surga. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Makan nasi ketupat jangan dicampur dengan nasi punten. Wonten lepat nyon agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Apa? Oh masih ada. Masih ada cancret. Oh sudah. Nah, ya. Nah, ya nanti bisa lewat Pak Ustaz Mujiono ya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.